Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok bahasan kita kali ini adalah mengenai morfogenesis dasar tubuh vertebrata. Pembahasan ini merupakan pembahasan lanjutan setelah kita mengetahui bagaimana embrio itu berkembang mulai dari zigot, kemudian ada morula, blastula, gastrula, sampai kemudian terjadi tubulasi dan neurulasi. Nah, morfogenesis ini proses selanjutnya di mana dasar tubuh vertebrata akan mulai terbentuk. Morfogenesis memiliki makna atau arti perkembangan suatu bentuk. Morfo itu adalah bentuk dan genesis adalah perkembangan. Morfogenesis pada tubuh vertebrata terbagi menjadi 3 proses, yaitu sitogenesis, histogenesis, dan organogenesis. Sitogenesis, sito, sel, berarti perkembangan bentuk dan struktur sel atau terjadinya diferensiasi seluler. Histogenesis, perkembangan bentuk dan struktur jaringan, karena histo ya. Organo, nah ini karena organ, jadi perkembangan bentuk dan struktur organ dari bumbung calon organ. Bumbung calon organ sudah terlihat pada masa blastula, yang kemudian dilanjutkan perkembangannya ke gastrula. Perkembangan bentuk embrio ini secara general atau secara umum pada vertebrata, tidak memandang spesies. Perkembangan bentuk embrio ini ada 3, yaitu bentuk tubuh primitif, kemudian yang dikatakan bentuk larva, dan kemudian bentuk tetap. Bentuk tubuh primitif itu merupakan bentuk tubuh embrio dalam stadium embrional yang masih primitif, jadi masih sangat kecil atau belum terlihat bentuk-bentuk yang nyata. Dan ini pada umumnya untuk setiap embrio vertebrata bentuknya sama, jadi tidak ada perbedaan yang nyata. Kemudian bentuk yang kedua adalah bentuk larva. Ini dikatakan merupakan bentuk antara. Jadi bentuk antara bentuk primitif dan tetap. Jadi dia merupakan bentuk transisi. Di sini organ-organ telah mencapai bentuk dasar. Jadi sudah mulai ada bentukan organ meskipun belum sempurna. Jadi belum bekerja secara sempurna. Lalu yang ketiga bentuk tetap, di mana bentuk tubuh embrio ini sudah menyerupai bentuk dewasanya. Jadi organnya sudah terbentuk sempurna, mata sudah terbentuk sempurna, hanya tinggal menyempurnakan saja. Nah, mulai dari bentuk tetap ini, embrio setiap vertebrata akan memiliki bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Jaringan-jaringan pada tumbuh embrio itu ada 4. Di sini ada jaringan epitelial, kemudian ada jaringan mesenkimal, lalu ada endotelial dan neural. Jaringan epitelial ini gunanya untuk membentuk jaringan epitelium. Jadi nanti ada epitel di saluran pernafasan, epitel di saluran pencernaan, epitel kulit, dan lain-lain. Ini dibentuk oleh jaringan embrio yang namanya jaringan epitelial. Bentuk selnya secara umum kuboid, kemudian memiliki rongga antar sel yang kecil. Karena jaringan epitel ini adalah jaringan tepi yang fungsinya adalah melindungi, sehingga susunan sel-selnya biasanya rapat. Lalu jaringan embrio yang kedua, yaitu jaringan mesenkimal, terletak di bagian kepala dan ekor. Bentuk selnya seperti bintang atau bentuk stelat dengan rongga-rongga antar sel yang besar. Bentuk stelat, rongga antar sel besar. Ini mencirikan bahwa terutama di bagian kepala, mereka akan membentuk sel yang namanya sel-sel saraf atau rongga-rongga di antara sel. Jadi selnya jangan rapat. Kalau selnya terlalu rapat, nanti perkembangan organ yang lainnya jadi terganggu. Endotelial, jaringan penyusun dinding pembuluh darah, bentuknya pipih dan tersusun rapat. Bentuknya harus pipih dan biasanya dia fleksibel karena darah
itu biasanya mengalir dengan kecepatan dan volume yang berbeda-beda, sehingga pembuluh darah harus bisa menyesuaikan. Bentuk pipi tersusun rapat. Ya, kalau tidak tersusun rapat nanti darahnya bisa keluar sewaktu-waktu, jadi bisa bocor. Lalu yang keempat ada jaringan neural. Di sini penyusun sistem saraf, terutama di sini untuk menyusun neuron. Bentuk awalnya seperti sel-sel epitel, jadi bentuk kuboid atau bentuk poligonal ya. Lalu mulai muncul tanda-tanda perkembangan ke arah sel-sel saraf. Misalnya mempunyai tonjolan-tonjolan dendrit dan juga tonjolan akson. Prinsip perubahan bumbung calon organ pada vertebrata. Yang pertama, bumbung calon organ akan tumbuh dan membesar. Jadi dia tumbuh lalu membesar. Nah, kemudian pada lokasi-lokasi tertentu terjadi pergerakan-pergerakan sel, seperti pergerakan yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi terjadi evaginasi dan invaginasi. Evaginasi ada pergerakan menuju ke arah luar. Invaginasi pergerakan yang menuju atau melekuk ke arah dalam. Selain itu terjadi juga pergerakan sel yang sifatnya migrasi. Jadi ada migrasi sel yang terjadi di antara bumbung satu dan yang lain. Ini fungsinya nanti dari migrasi ini akan tercipta koneksi antar organ. Lalu terjadi pertumbuhan yang tidak sama antara satu tempat dengan yang lain di sepanjang bumbung calon organ. Misalnya, pertumbuhan yang terlihat akan lebih besar ada di bagian kepala, karena di bagian kepala akan membentuk otak dan bagian-bagiannya. Lalu di sepanjang batang tubuh itu pertumbuhannya tidak terlalu banyak, karena hanya merupakan tulang belakang dan medula spinalis ya, serta saraf tepi. Jadi pertumbuhannya tidak terlalu terlihat. Pertumbuhan selanjutnya yang agak sedikit terlihat yaitu di bagian belakang tubuh, karena nanti terjadinya lubang keluar atau lubang ekskresi ya, lubang pencernaan. Jadi di situ akan ada perbedaan dengan bagian yang lain. Lalu hasil dari pertumbuhan bumbung ini bersama-sama dengan pembuluh darah chorda dorsalis akan mengalami diferensiasi lebih lanjut, dan hasil diferensiasinya akan menjadi struktur dasar organ dari seluruh sistem tubuh. Selama proses perkembangan embrio, ada 3 derivat dari 3 lapisan embrional. Yang pertama ada derivat mesodermal, kemudian nanti ada derivat entodermal, dan juga derivat ektodermal. Lalu ada pula derivat dari notochorda atau chorda dorsalis. Nah, sekarang kita lihat dulu derivat mesodermal. Derivat mesodermal nanti yang akan kita bahas antara lain asal mula mesoderm di kepala, lalu di ekor, dan di daerah badan. Asal mula mesoderm kepala. Bagian kepala semula berupa lipatan, terisi oleh sel-sel mesoderm yang nantinya akan membentuk struktur kepala. Di posterior kepala, jadi di bagian belakang ya, daerah kepala, ini nanti akan menjadi bagian faring atau bagian-bagian bransial. Faring itu kalau vertebrata daratan, bransial itu nanti ada hubungannya dengan vertebrata akuatik. Nah, di bagian ini enteron depan akan berkembang, jadi usus di bagian depan akan berkembang, jadi tepat di posterior kepala di daerah faring atau brankial. Usus bagian depan akan berkembang. Selain itu juga ada jantung yang akan berkembang di daerah tersebut. Mesoderm kepala dapat berasal dari bagian anterior badan, bisa juga dari lamina precordalis, lalu dari crista neuralis, dan dari somit pertama.
Nah, ini untuk yang lamina precordalis, crista neuralis, ini coba nanti ditengok lagi slide-slide sebelumnya. Jadi ini pada saat neurulasi sudah ada kalimat atau kata-kata seperti ini. Somit ini juga sudah ada, jadi somit itu merupakan bagian-bagian atau segmentasi tubuh. Untuk mesoderm kepala yang berasal dari bagian anterior badan atau dari bagian depan tubuh embrio. Elasmobranchii dan amfibia, ini jenis ikan-ikanan dan juga jenis amfibia. Struktur mesodermnya berada di anterior badan. Lalu mesoderm brankial akan menspesifikasikan dirinya menjadi mesoderm kepala. Dan ini terdiri dari mesoderm mandibula dan hyoideus. Mandibula itu kaitannya dengan rahang, begitu pula dengan hyoideus. Sementara itu untuk reptil, burung dan mamalia, jadi yang tetrapoda dan hewan-hewan yang lebih ke arah daratan, mesoderm brankialnya tidak ada. Jadi bukan kelanjutan dari mesoderm anterior, tetapi berupa mesenkim. Jadi dia berubah bentuk menjadi sel-sel yang belum terdiferensiasi, yang nantinya akan terdiferensiasi lebih lanjut. Lalu mereka justru membentuk mesoderm archibranchiales karena nanti akan diteruskan menjadi struktur paru-paru. Mesenkim juga akan membentuk otot-otot yang ada di sekitar bola mata. Nah, ini perbedaannya antara vertebrata akuatik dan vertebrata daratan. Bagaimana dengan mesoderm kepala yang berasal dari lamina precordalis? Nah, pada tingkatan gastrula, ini kita balik lagi ke gastrula ya, tingkat gastrula pada ikan dan katak. Lamina precordalisnya berada di atap arc enteron atau berada di atas dari calon usus. Kemudian dia juga berada di bagian anterior dari chorda dorsalis. Jadi berada di bagian depan atau di bagian daerah kepala, baik itu di daerah kepala dan juga di atas dari usus. Ini pada gastrula dari ikan dan katak. Lalu bagaimana dengan gastrula pada reptil, burung dan mamalia? Lamina precordalisnya berada di ujung anterior chorda dorsalis. Jadi sama ya, di daerah kepala, sebelah dalam atap arc enteron. Nah, ini berbeda. Kalau yang tadi berada di atap, berarti di luar ya dari arc enteron. Sementara kalau pada reptil, burung dan mamal, lamina precordalisnya ini ada di dalam atau di bagian dalam dari arc enteron. Nah, lamina precordalis tersebut kelak akan menjadi struktur mesoderm kepala. Jadi dia nanti akan memisahkan diri dari ujung anterior chorda dorsalis, bergerak lebih ke anterior lagi, dan dia nanti akan berkembang menjadi bagian yang berbeda. Jadi tidak termasuk ke dalam perkembangan sistem saraf. Mesoderm kepala yang berasal dari crista neuralis. Sel-sel crista neuralis ini nanti akan berproliferasi, jadi akan membelah, jumlahnya menjadi melipat ganda, jadi banyak. Setelah itu mereka membagi diri mereka menjadi dua. Ada sel-sel saraf yang akan membentuk ganglion, dan ada juga sel-sel yang nantinya akan membentuk sel mesoderm. Nah, sel yang membentuk mesoderm ini lalu bergerak ke ventrolateral. Ventro berarti dia ke arah ventral, lateral berarti ke samping. Setelah mereka bergerak ke arah ventrolateral, struktur mesoderm ini kemudian menjadi berada di daerah branchial, jadi berada di daerah tepi. Mesoderm kepala juga dapat berasal dari somit pertama. Contohnya pada ikan, dia tidak berasal dari bagian yang lain, melainkan berasal dari somit pertama.
di bagian embrional. Bagaimana dengan asal mula mesoderm ekor dan juga badan? Kalau tadi kita membicarakan semuanya kepala. Untuk mesoderm ekor, dia berasal dari massa mesodermal yang terdapat pada tingkat kuntum ekor, jadi yang berada di bagian posterior. Jadi setelah embrio mengalami tubulasi atau pemanjangan bentuk embrio, itu kan nanti akan ada daerah anterior dan daerah posterior. Nah, yang anterior akan berkembang menjadi kepala, kemudian faring dan seterusnya. Sementara yang di bagian posterior itu nanti akan berkembang menjadi ekor dan area pembuangan. Massa sel tersebut akan bergerak ke posterior dan nantinya akan berkembang menjadi ekor. Ini untuk yang punya ekor ya. Bagi vertebrata yang tidak berekor, massa sel tadi tetap bergerak ke posterior, tetapi pertumbuhannya terhenti. Jadi dia tidak akan membentuk ekor. Contohnya pada manusia, massa selnya ada yang pindah ke daerah kuntum ekor, namun prosesnya terhenti sehingga kita hanya menyisakan tulang ekor, tapi ekornya tidak ada. Lalu untuk badan, struktur badan dan anggota badan sebagian besar berasal dari diferensiasi mesodermal yang berada di epimer, mesomer, dan hipomer. Kita lihat dulu satu persatu. Diferensiasi dari epimer. Epimer atau dikatakan juga somit ya. Struktur somit ini sama dengan struktur epitelium. Artinya sel-sel pada somit itu strukturnya sama dengan sel-sel epitelium. Struktur ini berkembang menjadi jaringan longgar, artinya hubungan sel, kalau epitel kan selnya rapat. Kalau di sini kemudian sel-selnya melonggarkan diri. Nah, bentukan yang longgar ini dinamakan dengan mesenkim atau mesenkimal. Bagian mesenkim ini lalu berkembang menjadi 3. Ada yang di median, dorsal dan lateral, lalu lateral di bawah epidermal. Di bagian median, nanti dia akan menyelubungi chorda dorsalis dan canalis neuralis. Dan dikatakan dia bertindak sebagai sklerotom. Sklerotom ini di kemudian hari atau seiring pertumbuhan embrio dia akan menjadi skeleton atau vertebrae. Jadi di bagian median diferensiasi epimer akan berubah menjadi vertebrae. Di bagian dorsal dan lateral dia akan membentuk struktur yang namanya miotom. Miotom ini merupakan struktur dasar yang nantinya akan berkembang menjadi otot. Lalu di daerah lateral di bawah epidermal, sel-sel mesenkim ini akan berkembang menjadi dermatom, sehingga dia akan membentuk daerah atau organ yang kita sebut dengan kulit. Nah, ini hasil diferensiasi epimer. Untuk diferensiasi mesomer dan hipomer, mesomer ini nanti akan berkembang menjadi saluran urogenital. Jadi saluran uropoetika atau saluran ekskresi dan saluran genitalia. Sementara hipomer diferensiasinya akan membentuk berbagai macam struktur. Di antaranya 1. Mesoderm di daerah faring. Asalnya dari crista neuralis yang nantinya akan menjadi jaringan ikat dan pembuluh darah. Jadi di daerah faring nanti akan ada jaringan ikat dan pembuluh darah yang berhubungan dengan faring. Kemudian yang kedua, hipomer ini akan menjadi mesoderm yang membentuk jantung dan menyelubungi enteron. Jadi dia akan membentuk awal mula sel-sel jantung. Selain itu dia juga akan membentuk selubung enteron. Jadi usus kita ini diselubungi oleh otot polos. Nah, otot polos ini berasal dari diferensiasi hipomer.
Mesoderm di bawah ektoderm. Di sini mesodermalnya nanti akan bersatu dengan mesodermal dari epimer ya, yang akan membentuk bagian dermis dari kulit. Lalu yang keempat, mesoderm di bagian dorsal. Di sini akan bertindak sebagai jaringan yang menyelubungi korda dorsalis. Kemudian mesoderm yang berada di dinding selom akan berkembang menjadi lapisan mesotelium dan jaringan fibrosa yang akan membentuk dinding selom itu sendiri. Jadi selom atau rongga tubuh kita itu punya dinding, nah dindingnya itu dinamakan mesotelium yang juga terdiri dari jaringan-jaringan fibrosa. Struktur atau organ yang berkembang dari mesodermal sebagai epimer, mesomer, dan hipomer pada tingkat pembentukan bumbung calon organ. Jadi yang berasal dari mesoderm embrional atau embryonic mesodermal itu ada yang menjadi epimer, mesomer, dan hipomer. Lalu di sini epimer juga bertindak sebagai indikator untuk pembentukan kanalis neuralis. Jadi dengan berkembangnya epimer bisa diindikasikan pembentukan sistem saraf atau kanal-kanal saraf akan lancar. Berkembang jadi jaringan otot, tadi juga sudah kita bicarakan, yang berasal dari mesomer atau dari epimer ya, ada yang menjadi otot. Sebagai mesenkim, jadi jaringan ikat termasuk tulang dan kartilago. Lalu juga ada yang berkembang menjadi sel darah dan limfa. Kemudian ada beberapa mesodermal yang akan berkembang menjadi gonad, sel kelamin, saluran kelamin, dan kelenjar-kelenjar pada saluran kelamin. Di mesodermal ini juga nanti akan berkembang ren atau ginjal, ureter, otot-otot jaringan pengikat pada vesika urinaria, vagina, dan uretra. Nah, 3 lapis embrional, mesoderm, ektoderm, entoderm. Ini baru bagian mesoderm. Dia akan berkembang menjadi organ-organ yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nanti kita akan lihat bagaimana dengan bagian atau lapisan embrional yang lain. Sekarang kita lihat bagian ektodermal. Akan menjadi apakah dia? Ektoderm pada gastrula, jadi 3 lapis embrional itu kan terkenal sekali ketika masih di gastrula. Nah, pada gastrula, ektoderm ini nanti akan ada yang menjadi ektoderm neural dan ada yang menjadi epidermal. Untuk yang ektoderm neural, ini yang pertama-tama kita lihat adalah ensefalon. Ensefalon ini semula berupa prosensefalon, mesensefalon, dan rhombensefalon. Nah, dari ketika bagian ini, ketiga-tiganya ini kemudian berkembang menjadi bagian yang berbeda-beda lagi. Jadi artinya dia memisahkan diri, selnya berdiferensiasi, membentuk bagian yang lain. Pada perkembangan embrional selanjutnya, bagian prosensefalon akan berkembang menjadi telensefalon dan diensefalon. Kemudian mesensefalon tidak berdiferensiasi, jadi dia tetap berkembang sebagai mesensefalon. Lalu rhombensefalon akan menjadi metensefalon dan mielensefalon. Derivat ektoderm neural lainnya yaitu nervus, opticus, dan retina. Jadi sistem saraf yang mensarafi organ mata atau alat penglihatan. Lalu ada ganglion spinale dan saraf perifer. Ini nanti akan menjadi sumsum tulang dan saraf perifer. Kromatofor dan jaringan kromafin. Nah, ini khusus untuk ektodermal yang sifatnya lebih ke epiderm ya. Jadi dia nanti akan menjadi bagian dari kulit. Misalnya dia akan menjadi pigmen kulit, pigmen-pigmen rongga badan, dan jaringan kromafin yang berada dalam kelenjar
suprarenalis. Dari ektoderm sendiri juga ada yang menjadi mesenkim kepala dan juga menjadi otot-otot yang mengelilingi iris dari mata. Derivat epidermal, ini ektoderm yang berasal dari epidermal. Dia akan membentuk selubung kulit dan struktur atau organ pada kulit, misalnya sisik, rambut, bulu, kuku, cakar, dan sebagainya. Lalu dia juga akan membentuk lensa mata, telinga bagian dalam, jadi tulang-tulang pada telinga yang menerima getaran atau suara, itu dibentuk oleh ektodermal dari bagian epidermal. Kemudian organ olfaktoris atau alat pencium, kulit organ sensum pada tubuh, jadi organ-organ yang bersifat meraba ya, jadi punya ujung-ujung saraf, itu terbentuk oleh derivat epidermal dari ektoderm. Kemudian stomodeum dan derivatnya, di sini ada lobus anterior hipofisa juga dan kelenjar-kelenjar di dalam mulut. Jadi yang ada di bagian kepala, dia menjadi bagian dari faring atau saluran cerna. Kemudian dia juga menjadi bagian dari kelenjar-kelenjar endokrin serta kelenjar yang berada di dalam mulut seperti kelenjar saliva. Proctodeum, nah ini proctodeum ini yang ada di bagian posterior. Nanti dia akan bertindak atau menjadi bagian dari anus. Bagaimana dengan derivat entodermal? Kita lihat dulu satu persatu. Ini yang pertama dulu ya. Sebagai lapisan epitel sistem pencernaan dan pernafasan. Jadi dia nanti akan menjadi lapisan epitelium pada daerah faring dengan kantong faring dan derivat-derivatnya. Misalnya ini derivatnya ya, kalau kalian tanya derivatnya itu apa sih Bu? Turunan ya. Jadi organ-organ yang merupakan turunan dari daerah faring antara lain tuba eustasia atau saluran telinga, bagian tengah rongga telinga, kemudian ada beberapa kelenjar. Nah, yang menjadi epitel di bagian itu adalah derivat entodermal. Kemudian menjadi epitelium saluran pencernaan dan esofagus ya, dari esofagus sampai kloaka. Ini semuanya dibentuk oleh lapisan entodermal embrional. Menjadi epitel kelenjar pencernaan seperti pankreas, vesika velea dan hepar. Nah, sekali lagi untuk yang pertama sebagai lapisan epitel sistem pencernaan dan pernafasan. Jadi dia mulai dari faring itu berkaitan dengan tuba eustasia, epitelnya juga dibentuk oleh entodermal. Bagian tengah rongga telinga epitelnya juga dibentuk oleh entodermal, dan epitel-epitel pada kelenjar-kelenjar endokrin seperti paratiroid, tiroid, kemudian kelenjar getah bening, timus, organ di pernapasan, laring, trakea dan paru, itu semua epitelnya terbentuk oleh entodermal. Lalu saluran pencernaan sepanjang esofagus sampai kloaka dan juga kelenjar-kelenjarnya. Yang kedua, derivat dari entodermal sebagai epitel saluran kencing atau saluran urin. Jadi yang melapisi dinding dalam vesika urinaria, uretra, vagina, dan kelenjar-kelenjarnya itu semua berasal dari entodermal. Derivat entodermal yang ketiga sebagai epitelium derivat enteron yang mengecil. Di sini dia sebagai lapisan epitel kantong sesel dan appendix. Jadi kantong sesel ini ada di beberapa hewan. Kalau appendix ini terutama di mamalia. Usus buntu. Nah, kalau kalian tidak kenal dengan appendix, usus buntu. Jadi epitel dari usus buntu itu berasal dari entodermal. Kantong sesel sisa perkembangan enteron depan yang belum diketahui fungsinya dan hanya ada pada embrio. Jadi enteron depan atau bagian usus yang depan atau saluran pencernaan depan itu waktu masih ark enteron berkembang.
Kemudian pada saat proses perkembangannya dia menyisakan suatu jaringan kecil. Nah, jaringan ini karena bentuknya kantong maka dinamakan kantong sesel. Namun seiring perkembangan embrio ini menjadi dewasa, kantong sesel tadi menghilang. Beda halnya dengan appendix. Jadi appendix ini juga sisa perkembangan enteron bagian belakang. Ya, jadi hindgut. Nah, usus belakang ini berkembang nanti menyisakan kantong kecil yang kemudian kita kenal dengan appendix atau usus buntu. Ini tetap tersisa sampai makhluk atau organisme tadi menjadi dewasa. Selain itu, derivat entoderm ini juga dia menjadi epitel di dinding sekum dan seka pylorica. Nah, nanti tinggal kalian cari seka pylorica itu apa sih, sekum itu apa sih. Jadi di beberapa hewan itu memiliki sekum atau organ yang sangat besar, tepat berada di antara usus halus dan usus besar. Ya, jadi dia tidak berada di saluran pembuangan, dia berada di antaranya. Derivat notokordal atau korda dorsalis. Di sini yang pertama dia berfungsi untuk membentuk skeleton aksial yang terdapat di sepanjang dorsal embrio. Pada Amphioxus dan Cyclostomata tetap ada pada hewan dewasanya. Nah, untuk beberapa hewan lainnya ini sudah hilang. Jadi mereduksi kemudian menghilang digantikan organ yang lain. Derivat notokordal ini juga berfungsi sebagai induktor terhadap bumbung neural. Jadi dia mengawali pembentukan bumbung neural sampai terbentuknya sistem saraf yang sempurna. Sisa-sisa korda dorsalis pada vertebrata terdapat di antara ruas-ruas vertebre. Dan pada manusia ini sering dikenal dengan nama nucleus pulposus. Jadi kalau misalnya ingin melihat sisa-sisanya dia masih ada di vertebre. Nah, untuk manusia namanya nucleus pulposus. Tapi tentu saja jika kalian ingin melihat pada manusia akan sangat sulit karena di sini kalian harus membedah dan melihat vertebre pada manusia. Oke, kita perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar, sebentar, di situ ada fish, ikan ya, salamander, lalu ada tortoise, itu kura-kura, kemudian ada chick, ayam, rabbit, itu kelinci, dan man, manusia. Nah, ini adalah bentuk dasar embrio vertebrata, semuanya punya tulang belakang. Di sepanjang perkuliahan, Ibu sering menyebutkan bahwa bentuk dasar embrio di awal-awal perkembangan sama. Contoh 2 kolom gambar ya. Jadi sini ada 1 2 baris ya. 1 2 3 baris. Nah, 3 baris gambar, kemudian di situ ada 1 2 3 4 5 6 macam organisme. Coba lihat. Pada ikan di baris pertama. Kemudian coba lihat manusia di baris pertama. Apa yang kalian lihat? Gill slit atau celah insang dan tail atau ekor. Manusia punya. Hanya saja pada saat perkembangan embrional berikutnya, lihat baris yang kedua dan ketiga, masing-masing dari organ tadi menghilang atau digantikan bentuknya dengan yang lain. Contoh, pada ikan, gill slit tetap ada selama dia berkembang menjadi ikan dewasa. Kemudian pada manusia, gill slit kemudian dirubah atau berubah bentuknya menjadi forelimb bud, jadi kuntum organ atau alat gerak depan. Lalu bagian ekor tidak berkembang, melainkan ada perkembangan sel-sel yang lain yaitu hind limb bud atau kuntum alat gerak bagian belakang. Sehingga akhirnya ekor kita tidak punya, tidak berkembang, melainkan organ alat gerak depan dan belakang yang berkembang dengan lebih pesat.
Nah, inilah intinya ketika kalian mempelajari embriologi atau perkembangan hewan. Jadi kalian bisa mengamati bagaimana hewan tadi berkembang mulai dari sel, ya, sel kelamin, kemudian menjadi zigot. Lalu setelah zigot embrio, dan setelah embrio dia akan berkembang menjadi janin dan dewasa, yang kemudian bentuknya berbeda meskipun asalnya berasal dari 3 lapisan embrional, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, itu tadi kuliah kita mengenai morfogenesis dan organogenesis. Jadi kompleks ya, kalian sudah melihat bagaimana sel kelamin terbentuk, bertemu, sampai terjadi zigot dan seterusnya. Ini merupakan bagian kuliah terakhir dari sistem perkembangan atau perkembangan hewan. Nanti dilanjutkan dengan kuliah-kuliah yang sifatnya ke arah apa saja sih problematika selama proses perkembangan. Kemudian nanti akan disampaikan juga beberapa video atau PPT pendukung untuk mempelajari morfogenesis dan organogenesis. Karena tentu saja dalam slide ini tidak semua dapat Ibu jelaskan. Untuk pertanyaan silakan langsung saja dituliskan di grup WA atau bisa langsung japri ke WA Ibu ya. Jadi jangan malu untuk bertanya sebelum nanti ditanya di ujian dan tidak bisa menjawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.